Enggak apa di aja nanti ya. Ya. Jadi aja lah monitor. Kalau apa? Jadi Kegiatannya apa aja tuh? Gini. Kalau kegiatan ya bisa di Take your seat and open your mouth. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, petang, sore, ya tergantung kalian lah nontonnya saatnya kapan gitu kan. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang kecil sedikit lah sama sebelumnya kita mau kenalan dulu sama narasumber kita ya. Maka dari itu kita sebelumnya salam dulu ya kan, udah berfungsi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, boleh ini nggak sebelum kita mulai nih, sebelum mereka menyimak lebih dalam pembicaraan kita nih, kenalan dulu kali ya sama yang nonton dulu. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, Ismi Zikri Maulana. Saya dengan NIM 4423149 dari kelas 442F37. Persilakan. Oke, kalau untuk saya pribadi, nama saya Andri Saputra dengan NIM 4430814. Nah, di sini saya sebagai host dari narasumber kami. Maka dari itu, sebelum masuk ke pembahasan nih ya, sebenarnya ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas mengenai mungkin perbedaan background pendidikan kita background pendidikan kita kan berbeda ya. Nah, kira-kira tuh Jila tuh apa sih itu, apa tema yang kita ambil dari pembahasan kita? Nah, tema yang kita ambil dari pembahasan kita adalah santri versus siswa-siswi gitu. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau Bang Zikri ini lulusan pondok pesantren. Nah, kalau boleh tahu itu lulusan di pondok pesantren mana sih, daerah mana? Saya dari Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah, ada di Serang. Oh, Serang. Nah, Serang Banten. Serang Banten. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang saudaranya ataupun adiknya mau melanjutkan ke pesantren, mungkin bisa dilihat-lihat, dikepoin ya. Mungkin ada Instagramnya atau ada? Ada Instagramnya, ada YouTube-nya juga ada, Facebook-nya juga ada. Jadi kalau mau kepo-kepo atau apapun, ya tanya aja ke saya bisa. Ya, langsung aja ya di DM Bang Zikrinya. Dan oke. Kalau untuk saya sendiri, karena saya berpendidikan di sekolah yang dinaungi oleh pemerintah, yaitu ada di SMK Negeri 12 Jakarta yang ada di Kebon Bawang. Nah, maka dari itu nih, kita mau nge-compare teman-teman semua, kayak apa sih perbedaan yang ada pada seseorang yang memang berpendidikan dulunya menjadi santri, dan tentunya kalau saya itu menjadi siswa di sekolah negeri. Tentunya kan pasti banyak perbedaan ya, karena juga di Bang Zikri ini kan ibaratnya Banten itu masih di daerah kental, masih ya. Kalau di Banten itu dia masih kental banget sama keislamannya, karena di sana kan banyak yang namanya kesultanan. Dulu itu banyak kesultanan di sana, jadi namanya keislaman, keagamaan di sana tuh masih kental banget. Bahkan ada, saya pernah searching di Google, kalau di Banten itu 90%-nya itu orang Islam. Berarti sangat mayoritas banget. Mungkin karena sangat mayoritas itulah, karena kental tuh ya tradisi-tradisinya juga gitu. Jadi kan kalau perbedaannya dibandingkan di sekolah-sekolah negeri itu kan memang ya, memang kita masih belajar agama. Cuma kalau misalnya untuk tradisi yang sampai kental banget itu mungkin belum di sini tuh belum ada gitu ya kan. Kecuali ada di suatu komunitas atau itu tertentu gitu. Nah, ya jadi gitu teman-teman. Jadi kita bakalan bahas nih sebenarnya untuk permulaan ya, misalnya untuk pertama-tama nih. Nah, kira-kira pada saat memutuskan menjadi santri itu memang niatan sendiri gitu atau ada dorongan orang tua pada saat itu? Pertama kali itu saya kemauan sendiri karena
tertarik dari sinetron. Itu sinetron yang ditonton dulu tuh kira-kira bisa motivasi jadi masuk ke pesantren kok pesantren apa ya? Sinetronnya namanya itu Pesantren Rock and Roll. Pesantren Rock and Roll. Yeah. Ya, dulu saya juga pernah nonton juga. Kalau nggak salah di situ kalau misalkan lagi kita puasa juga ada. Di puasa ada, pas puasa tahun kemarin juga ada. Oh ada, masih ada ya? Iya masih ada itu. Oke. Kalau Masnya sendiri nih? Nah, gimana nih? Karena abang bertanya ya, sebenarnya kalau misalkan saya itu karena memang pada dasarnya dari kecil dari lahir juga udah apa ya, ibaratnya ada di lingkungan yang emang dan disekolahkan di yang di wadah pemerintah kan, kayak misalkan dari SD, SMP gitu. Nah sampai ketika di akhir di jenjang sekolah menengah atas itu sebenarnya saya pengennya sih SMA ya. Cuma pada saat itu kan sistem zonasi itu kan maksudnya sistem PPDB itu kan ada zonasi umur dan lain-lain, sehingga saya secara segi prestasi juga saya ketendang, umur zonasi juga ketendang. Jadi jalan alternatif lain itu akhirnya masuk SMK sih, walau itu terlalu terburu-buru dan tidak ada tujuan, ternyata tidak ada tujuan sama sekali gitu kayak ke SMK. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Jadi kayak ini jalan yang bisa saya ambil, yaudah ini aja gitu lah. Ya udahlah ini aja gitu. Jadi di bawah pesan negeri juga kan gitu. Karena juga ekonomi kan lagi naik turun di situ kan pada saat Covid kan. Nah kira-kira ini untuk abang ya, setelah kan pasti banyak tuh desas-desus kayak di pesantren tuh kayak keras lah atau apa gitu kan ya. Sebenarnya tuh untuk mematahkan apa ya, kan banyak banget, sangat amat banyak ya kalau dibilang kayak stigma, kayak kalau misalkan pesantren tuh apa ya, biar nggak nakal nih, tapi kan pada di dalamnya juga kita kan nggak tahu ya. Jadi kira-kira bisa diceritakan secara singkat gimana gitu kalau jadi begini, sebenarnya pesantren itu isinya bukan hanya anak-anak yang suci. Kalau bahasa kasarnya suci ya, anak-anak yang suci ya. Enggak. Kebanyakan orang tua itu mengklaim kalau anak saya nakal lah masukin ke pesantren biar dia berubah. Enggak. Iya, itu maksud itu banyak sekali ya di kenapa saya bilang enggak bakal berubah walaupun udah dimasukin ke pesantren? Karena kalau dia masuk pesantren dan banyak tekanan, soalnya di pesantren itu banyak tekanan dari saya pertama kali di pesantren, saya masuk kamar, beres-beres kamar, itu saya langsung dihitungnya buat apa? Cepat-cepat ke masjid. Nah, itu bagi orang yang nggak biasa pasti itu tekanan. Itu pasti tekanan. Nah, kalau orangnya udah nakal, sebelumnya udah nakal, masuk ke situ dapat tekanan, pasti tambah lah. Nah, pada akhirnya mungkin bisa aja memberontak ya gitu ya. Kecuali kalau orangnya itu ya udahlah. Kalau saya sendiri ya, dulu itu saya orangnya ikutin arus hidup aja, ngalir. Dihitung ya udah cepet-cepet, dihukum ya udah dihukum. Kalau dulu ya dihukum biasa bagi kami itu paha ini kena sabet, tahu tongkat pramuka? Itu tongkat pramuka udah biasa ini. Jadi ada makanan sehari-hari itu. Jadi ya saya bisa lulus di sana ya jalanin aja. Walaupun banyak rintangan dari ini gitu. Terus kalau saya juga pengen tahu sih, saya soalnya dulu itu pas di pesantren bertanya-tanya, ini saya di pesantren nih berat banget, saya pengen tahu yang di luar tuh gimana sih pembelajarannya. Sebenarnya iya juga sih, sebenarnya kalau misalkan kayak untuk kalau di sekolah negeri sendiri itu tekanan itu tuh
tetap ada, cuma beda aja, beda bentuk. Dalam bentuk tuh kayak misalkan kalau misalkan di sekolah negeri itu lebih ke apa ya, deadline, tugas-tugas yang benar-benar yang harus dikerjain, apa ya, secara kan guru banyak. Guru banyak pasti banyak mata pelajaran. Banyak juga tugasnya kan, jadi tiap harinya itu ada aja yang deadline harus dikejar sih, kayak lebih ke menguras otak gitu. Kalau jujur kalau di SMK apalagi itu kan kayak pelajaran di SMK selain teori juga praktik kebanyakan. Jadi ya udah, jadi apa ya, selain itu juga mungkin ada beberapa oknum yang mungkin kayak jujur saya ikut organisasi, jadi dan ekskul, dan tentunya di dalam kaderisasi itu mungkin ada sifat dimana tidak luput dari mungkin yang paling saya yang lebih dulu di sini, jadi saya yang berkuasa kayak seperti senioritas. Senioritas lebih ke situ sih. Kayak gitu. Kalau senioritas sih di sana, kalau bagi saya yang merasakan senioritas itu masih justru lebih. Soalnya kan kami di sana, kalau santri baru pasti adalah kelas 1, kelas 2, 3, habis itu 4 itu sama aja kayak 1 SMA, 4, 5, 6 itu 1, 2, 3 SMA. Apalagi kalau udah pengurus itu mereka rasa senioritas itu sangat tinggi banget. Jadi kayak mau manggil adik kelas, Anta, undang kamu sini. Ya, gampang banget gitu. Kayak manggil hewan. Iya, kayak manggil hewan. Apalagi kalau nyuruh gitu. Nih, beliin. Gampang banget. Iya. Kayak nggak ada rasa bersalah itu. Kayak kan biasanya kan kalau orang nyuruh, nih beliin kembaliannya buat ente gitu ya biasanya. Iya. Kembaliannya buat ente. Ini mah nih beliin. Udah gitu. Kayak di bambu di sana. Nah, ini Bang, kan mungkin ya kalau secara dari segi kayak gitu mungkin di sana lebih kental, lebih pekat juga kan, kayak begitu suasana yang kayak begitu, dan pasti juga tekanan tiap hari kan. Iya. Nah, kalau misalkan cara sebenarnya mau tanya nih, kayak di pesantren tuh ada kegiatan apa aja sih yang bisa melupain hal itu biar nggak kepikiran banget gitu, sampai abang bisa lulus sampai sekarang gitu yang udah kuliah kan, itu ngikut apa aja tuh pas itu? Sebenarnya sih kalau kegiatan bisa dari pesantrennya, bisa juga dari diri kita sendiri. Contohnya itu saya itu banyak banget obat ya. Nah, kira-kira kegiatan apa aja tuh Bang yang bikin lupa gitu sama kejadian. Kalau kegiatan banyak, soalnya ya masa sih kita harus berpatok ke kegiatan dari pondok, bosen dong ya. Iya. Jadi kalau saya itu kegiatannya itu pasti ada aja yang saya bikin. Oh ya, jadi saya mengisi waktu luang kayak mengasah skill apa gitu ya. Ya walaupun ada sedikit yang melanda, boleh nggak disebutin yang melanda nih? Boleh aja ya. Oke, boleh aja. Nah, kalau saya kalau dari pondok dulu ya, dari pondok saya itu ikutnya ekskul band. Band. Saya jadi drummer. Iya. Gini saya jadi drummer. Ternyata di pesantren juga ada masa gitu juga. Apa kayak kesukaan gitu? Iya, kesukaan juga. Memfasilitasi juga mereka. Nah, saya ikut band. Ya kalau lagi stres pasti saya itu larinya kemana? Ke drum. Soalnya apa? Mukul-mukul. Soalnya soalnya kan dari setelah sebelum subuh sampai habis asar itu pasti ini paha udah capek ya kalau terlambat dipukul gitu kan ya kita pelampiasannya kemana ya ke drum. Kalau saya kalau olahraga saya ke raket, ke badminton. Ke badminton. Kalau di luar dari kegiatan pondok itu biasanya
saya itu agak sedikit nakal sih. Waduh. Ini nakalnya ini ya kalau ketahuan paling rambut hilang. Oh, jadi kalau misalkan ketahuan melanggar peraturan langsung botakin ya kalau langsung dibotakin, habis itu dijemur ya. Itu kalau buat orang-orang yang melanggar makanan sehari-hari itu. Itu tapi saya botakin aja gimana? Ya itu jadi utang. Jadi utang. Tumbuh 1 cm botakin lagi. Oh. Ya. Saya itu bawa tahu MP3. Oh, yang buat nyetel musik gitu ya? Nah iya. Itu saya bawa itu. Oh, tapi itu di luar dari ketentuan pondok. Soalnya jangankan MP3, HP aja nggak boleh. Ya jangankan HP, MP3 aja nggak boleh. Ya. Iya, gitulah bahasanya. Ya begitulah kalau buat ngilangin stres. Soalnya ya saya juga suka musik juga. Gini gitu musik. Jadi buat teman-teman nih kalau misalkan yang mau masuk pesantren tuh jangan takut kayak kita belajar agama ya, kayak tiap hari baca. Enggak di pondok itu enggak semuanya pondok belajar agama, tapi ya mereka tuh 50-50 kayak SMP SMA di luar, tapi mereka itu bedanya ada di kegiatan sehari-harinya. Kalau SMA SMP di luar kan pasti mereka pulang pergi kan. Ya, tapi ada aja kalau ada asrama gitu kan. Ya, tapi biasanya kalau asrama itu apa namanya biayanya naik. Iya. Ada biaya juga ya. Nah, kalau di pondok ya kita kalau pulang pasti ya ke kamar aja gitu. Iya sih. Nah, kan Anda sudah nanya saya. saya pengen tahu kalau ya sama aja sih, kalau ada beban pasti ada beban hidup, apalagi beban dari teman nih ya. Iya sih. Beban dari teman gimana nih? Ini beton semua nih. Oh, beton semua. Kalau misalkan ada beban kayak deadline gitu atau enggak ada misalkan tugas-tugas yang saya sih paling ya selain ya udah dikerjain kalau beban ya, cuma pasti kerjain. Kalau nyari yang refreshing habis dari kerjaan itu ya apa ya, ikut kegiatan ekskul sih kayak paskibra dan dulu saya paskibra sih, dan dari situ lumayan apa ya, berpengaruh apa sih baik kebiasaannya tuh jadi kayak karena dari situ juga bisa mengeksplor diri, dan alhamdulillah juga pas lagi ikut paskib itu udah banyak menang gitu, lomba-lomba gitu kan. Dari situ ngerasa kalau misalkan oh ternyata bisa loh di gempuran deadline itu kita juga bisa berkarya gitu. Tapi sebelumnya maaf ya, kata Anda tadi bilang kalau ada apa buat refreshing ke paskib, di pondok juga ada paskib ya pastinya. Iya, di setiap sekolah ada paskib ya. Bukannya paskib itu malah nambah. Soalnya kan kita capek lah, kegiatan lah, dimarahin senior lah, pasti kan. Iya, jujur karena paskibra juga kan emang terkenal juga kan sama namanya kaderisasi yang lumayan berat gitu, maksudnya kayak ada senior kayak gitu. Memang jujur gimana ya ceritanya, memang itu mungkin termasuk ke dalam memang tradisinya yang cuma karena kita buat disiplin aja, cuma ya ada beberapa mungkin yang menyalahgunakan keseniornya tersebut kayak gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu sih nggak terlalu saya tanggutin sih, justru bisa kayak teman-teman ini nggak pakai dicoba, tapi saya lawan kalau misalnya udah jual konteks gitu. Oh iya. Lebih kayak kalau udah melewati batas udah itu harus dilawan gitu. Iya. Oh iya, sebenarnya yang hype yang saya hype lagi gitu ya, kalau misalnya dari perbedaan kita nih kayak dari apa yang semua kita cerita itu, sebenarnya ini yang saya penasaran tuh karena saya nggak tahu sistem pembelajaran ada di pondok tuh sistem pembelajaran. Iya, kalau di kita kan kalau di SMK itu kan atau SMA itu kan ada yang namanya kurikulum itu kayak gimana gitu kalau di pondok tuh. Mau dari awal saya masuk, soalnya
di pertengahan saya mondok itu ada perpindahan kurikulum. Oh, mungkin bisa dijelasin kayak di pondok tuh abis sebelum ini ada UAS, ada ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Okay. Jadi saat pertama kali saya masuk itu masih ada yang namanya UN. Ujian nasional. Ujian nasional, ya. Masih ada ujian nasional. Jadi dari pondok juga ada ujian, tapi juga ada UN. Oh. Jadi ya walaupun semisal nih kita mau keluar di kelas 3 SMP, ya kita masih selamat karena ada apa namanya ijazah, ijazah SMP. Ijazah SMP ya. Ijazah SMP. Nah tapi pas saya kelas 2 SMP itu ada perubahan kurikulum yang namanya muadalah. Jadi muadalah itu apa? Semuanya dari pondok. Mau ujian, ijazah, nilai semuanya dari pondok. Jadi nggak ada sangkut paut sama negara, sama pemerintah, nggak ada. Semuanya dari pondok. Kalau muadalah ini dia itu ijazah cuma satu. Mau nggak mau kita harus lulus dari pondok baru kita dapat ijazah. Oh, jadi harus lulus. Iya. Jadi kalau misalkan pas 3 SMP udah nggak kuat keluar, udah ijazah kita nggak dapat ijazah SMP. Harus selesai. Paling cuma dapat rapot pas kelas 3 itu. Rapot terakhir. Kalau di luar nih masih UN atau gimana? Sebenarnya dari yang kata masuk pertama kali masuk SMP udah ada UN sih. Di situ kan udah dihapus karena ada COVID. Oh iya. Di situ dihapus, jadi ya itu kan akibat pengaruh juga karena di situ dimulai dari umur juga durasi gitu. Jadi apa ya, total untuk kayak misalnya kalau UN kan pakai nilai kan. Pakai nilai, iya. Ya kan pada saat dirubah itu kan bisa pakai umur gitu. Jadi nilai itu bukanlah suatu hal yang penting lagi. Jadi kayak bisa umur kayak misal 23, 20, atau 21 itu masih bisa. Masih bisa ikut UN. Enggak, maksudnya masih bisa untuk dapat ikut SMA atau SMA gitu. Itu dia sih sebenarnya yang bikin kemarin ada bikin hektik gitu, soalnya kan juga ketenang-tenang hasilnya juga. Nah untungnya kan kita udah lulus ya. Iya sih. Untungnya kita udah melewati masa-masa kayak gitu ya. Soalnya saya pas COVID juga agak susah sih. Iya. Saya COVID itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya orang-orang liburan, saya nggak pulang, Pak. Saya nggak pulang. Kenapa kok nggak pulang? COVID. Oh iya ya. Oh iya juga sih. Orang-orang liburan 2 bulan. 2 bulan saya nggak pulang, Pak. Tapi waktunya nggak bisa buat ngambil pondok. Iya, di pondok buat ngambil pondok. Gitu. Oke. Kira-kira nih sebagai lulusan santri nih, itu mengharapkan kerjanya nanti di lapangan kerja seperti apa, prospek? Biar teman-teman kita juga kayaknya tahu nih prospek kerja itu apa sih gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau saya nggak mandang orang-orang lain, iya. Sebenarnya luas. Kalau kita mau ningkatin skill kita ya. Misalkan kayak saya ini di kelas 2 SMA itu saya jadi editor. Jadi multimedia pondok. Di situ saya jadi editor, fotografer, videografer. Semuanya saya pegang. Ya, saya tuh udah dari situ saya udah punya target. Kalau saya kerja, saya pengen patokan itu di global. Di Global TV. Global TV. Global TV. Iya, di Global TV. Tapi kalau nggak bisa di Global TV, saya teman dari pimpinan ada koneksi, dia di MNC. Oh iya. Di MNC kayak gitu. Ini cakupannya cukup luas ya. Ya teman-teman tuh. Kalau misalnya masuk pesantren tuh gak cuma jadi kayak ustaz gitu. Iya. Enggak gitu. Sebenarnya tuh di dalam pesantren tuh juga mungkin ada difasilitasi kayak kita tuh ngembangin bakat kita tuh di mana gitu, ada juga. Jadi lapangan kerjanya juga luas. Luas juga. Jadi
ada yang bilang lah pesantren paling dia jadi guru ngaji. Iya. Ya kan biasanya gitu ya. Gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau buat jadi guru sama guru ngaji itu sebenarnya udah disiapin pas setelah kita lulus di pesantren. Oh, iya. Jadi pas kita lulus di pesantren kita itu jadi guru di pesantren. Iya. Gitu kayak gitu. Ya, jadi ingat sebentar itu apa peribahasa yang kayak kalau misalkan kita ngejar akhirat pasti dunia juga kita dapat. Iya, kita dapat. Itu kan ya. Iya. Nah, kalau Mas pasti banyak dong. Iya. Prospek kerja pasti banyak dong kan? Iya juga sih. Enggak. Iya. Jujur karena kalau misalnya SMK itu kan kita dipersiapkan buat kerja ya. Jadi kayak kita ada magangnya juga, ada pas itu ada untuk magangnya juga kita di sidang. Bukan sidang PKL. Kita di sidang PKL, kita disuruh bikin proposal, Excel dan yang lain-lain itu udah di tempat tuh sejak kelas 1. Jadi yang namanya kita persiapan buat kerja itu udah ada banget. Tapi ini memang nggak semuanya juga langsung pengen kerja gitu. Ada juga yang pengen kuliah. Contohnya juga saya gitu. Saya termasuk salah satu golongan yang memang ingin kuliah dulu. Oh iya. Jadi sebenarnya poin plus dari SMK itu kita belajar teori, kita belajar praktek juga. Kita jadi bisa punya dua bekal gitu. Misalnya teori dan juga praktek gitu. Jadi menurut saya lebih fleksibel aja kalau jadi lulusan SMK. Jadi jasa bisa kemana-mana ya? Bisa karena pas itu kita ada LSD juga. Apa itu LSD? Itu sertifikasi buat lembaga sertifikasi Kerja. ya, itu berlaku selama 3 tahun dan itu bisa dipakai untuk melamar kerja. Iya lumayan sih, alhamdulillah. Tapi kan kalau misalnya kita usaha tanpa adanya doa juga kan kita nggak bisa apa-apa. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha sia-sia. Iya. Nah, mungkin ya sebagai closing statement itu kayak ada nggak sih pesan-pesan buat kayak para generasi penerus bangsa itu yang ingin menentukan arah pendidikannya, entah dia mau jadi santri atau siswa-siswi, apa pesan? Mungkin saya bakal ambil dari Mahfudzat itu kata-kata mutiara. Ya. Itu man yazrok yahsud. Siapa yang menanam, dia yang mengetam. Nah, jadi kalau kita dari awal udah siap nih, misalkan Mas Andre mau jadi apa di masa depan? Mungkin kalau bayangannya masih pengen jadi HRD sih. Nah, buat bayangan jadi HRD. Nah, kedepannya tiba-tiba jadi bos. Nah, kita nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nah, itu kan sama aja. Dia udah menanam dari sekarang. Pas di masa depannya habis tumbuh berbuah, dia mengetam, dia mengambil hasilnya. Jadi kita harus pintar-pintar juga sih. Iya. Yang penting manjada wajada. Apa tuh artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia. Kalau dari Mas pasti ada yang gaul-gaul lah. Kata-katanya gaul dong. Iya sih. Tapi sebenarnya saya nggak begitu gaul. Oh, nggak gaul. Oh ini kopet. Kalau misalkan dari saya sendiri buat teman-teman semua ya, karena dari tadi apa yang udah kita bahas nih ya, kita memberikan arahan untuk teman-teman semua kayak penglihatan kayak menentukan kira-kira mau pesantren atau SMK gitu. Sebenarnya yang namanya nuntut ilmu itu dia sama aja bedanya gitu. Yang membedakan itu dari kitanya diri sendiri masing-masing. Sungguh-sungguh apa enggaknya gitu. Yang seperti tadi Mas Diki bilang itu manjada wajada itu penting. Jadi pokoknya menurut saya ada satu peribahasa yang guru PKN saya ajarkan dan saya masih ingat. Beliau itu guru PKN saya kelas 1 SMP. Itu dia berbicara di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Jadi dimanapun kalian ataupun di apapun tempat kalian itu bisa teganglah peraturan atau taatilah peraturan yang ada gitu sehingga kalian tuh tidak jadi nggak buta. Iya, gitu. Nggak buta sama daerah sama sekitar aja ya. Ya mungkin sebenarnya bahasan yang kita pengen bahas itu cuma itu aja sih. Kita pengen kenal ke kalian aja sih kayak POV dari Mas Kiki dari saya sama sebagai santri itu apa, terus juga saya sebagai siswa itu lika-likunya apa gitu.
Jadi untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini sampai akhir, selamat berjuang untuk meraih cita-cita kalian gitu. Tidak peduli di mana kalian berpendidikan, pokoknya menjadi wajada. Takbir. Allah Akbar. Baik ya, mungkin itu aja sih. Makasih banget Bang. Ya, sama-sama udah sama-sama. mau ditanya-tanya gitu Wah. kan. Mungkin itu aja sih teman-teman semua. Mungkin terakhir wassalamualaikum Ya. ya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for your attention.